Awal tahun 2025, publik bulu tangkis Indonesia sempat dibuat haru ketika salah satu legenda terbesar di sektor ganda putra, Hendra Setiawan, memutuskan gantung raket dari ajang profesional. Keputusan itu diumumkan secara resmi setelah perjalanan panjang yang luar biasa. Hampir 2 dekade berkarir di level tertinggi dunia, mengoleksi gelar bergengsi dari Olimpiade, kejuaraan dunia, All England, hingga berbagai turnamen Super Series dan World Tour. Saat itu, momen perpisahan Hendra di lapangan terasa menggetarkan. Banyak yang mengira inilah akhir dari kiprah seorang maestro raket yang sudah memberikan segalanya untuk merah putih. Bersama Muhammad Ahsan, pasangan yang membentuk The Daddies dan dicintai publik, Hendra menjadi simbol daya juang, sportivitas dan kecerdikan bermain di usia yang sudah tidak muda lagi. Bagi para penggemar, Hendra adalah sosok yang jarang terlihat emosional di lapangan, namun konsistensinya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika dia menyatakan pensiun, publik menganggap itu sebagai momen bersejarah. Apalagi, Hendra dikenal bukan tipe pemain yang suka main tarik ulur soal keputusan penting. Namun ternyata pepatah sekali mencintai sulit untuk berhenti, berlaku juga di dunia olahraga. Dan di kasus ini, objek cintanya adalah bulu tangkis. Usai upacara perpisahan dan berbagai penghargaan yang diterimanya, banyak yang membayangkan kehidupan Hendra akan penuh dengan waktu bersama keluarga. Ia bisa mengantar anak sekolah, menghabiskan waktu bersama istri, dan mungkin menikmati pagi tanpa perlu memikirkan jadwal latihan atau perjalanan panjang turnamen. Memang, beberapa bulan awal masa pensiun Hendra diwarnai aktivitas di luar pertandingan resmi. Ia masih terlihat di lapangan, tetapi hanya untuk keperluan eksibisi, fun match, dan coaching klinik. Beberapa kali, ia diundang menjadi pembicara dalam seminar olahraga dan motivasi. Kehadirannya selalu membawa aura tenang, khas seorang juara dunia yang sudah kenyang pengalaman. Banyak yang berpikir, Hendra akan fokus pada bisnis dan aktivitas pribadi. Ia punya jaringan luas di dunia olahraga dan di luar itu. Selain itu, ia juga dikenal dekat dengan komunitas bulu tangkis internasional, sehingga peluang menjadi pelatih atau mentor terbuka lebar. Namun di balik rutinitas barunya itu, rupanya ada rasa rindu yang perlahan menggerogoti. Rindu akan sorak-sorai penonton, adrenalin di momen kritis, dan detak jantung yang berpacu ketika match point. Tanggal 9 Agustus 2025, tepat pukul 20.08 WIB, akun media sosial X milik Hendra Setiawan mengunggah sebuah postingan yang langsung menghebohkan. Sebuah poster bergambar dirinya, lengkap dengan 2 sosok legenda lainnya, Tony Gunawan dan Debbie Susanto. Tulisan di poster itu jelas dan tegas. Comeback, Hendra Setiawan, BWF World Senior Championships 2025. Di caption, Hendra hanya menulis singkat, mohon doa dan dukungannya semua. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada drama bertele-tele. Cukup 1 kalimat dan 1 emoji tangan berdoa, namun dampaknya luar biasa. Dalam hitungan jam, postingan itu dibanjiri komentar, dibagikan ribuan kali, dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar bulu tangkis. BWF World Senior Championships adalah turnamen resmi di bawah naungan Badminton World Federation, BWF, khusus untuk pemain yang telah berusia di atas kategori profesional. Turnamen ini bukan sekadar ajang nostalgia, tetapi juga kompetisi serius yang diikuti mantan-mantan juara dunia, peraih medali Olimpiade, hingga atlet nasional yang masih punya semangat bertanding. Bagi Hendra, ajang ini adalah peluang untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan, tanpa tekanan besar seperti di level World Tour. Ia bisa bermain dengan rekan-rekan seangkatan, sambil tetap mempertahankan kualitas permainan yang selama ini membuatnya disegani. Dan pilihan partnernya kali ini pun luar biasa. Tony Gunawan, legenda ganda putra Indonesia yang pernah juara dunia dan Olimpiade, kini menetap di Amerika Serikat. Kombinasi Tony dan Hendra diprediksi akan menjadi daya tarik besar. Debbie Susanto, mantan andalan ganda campuran Indonesia, juara All England 2015 bersama Pravin Jordan, yang kini juga sudah pensiun dari level profesional. Dengan line-up seperti itu, tak heran kalau penggemar langsung antusias. Bukan hanya soal prestasi, tetapi juga soal momen reuni para bintang. Begitu kabar ini beredar, warganet langsung membanjiri komentar dengan beragam reaksi. Ada yang terkejut, ada yang tertawa, ada juga yang langsung memesan tiket untuk menyaksikan pertandingan. Beberapa komentar bernada kagum seperti,
Gak bisa jauh dari lapangan ya Cohen, salut semangatnya. Bakal nostalgia berat ini. Tony and Hendra satu tim lagi, gila sih. Namun yang tak kalah ramai adalah komentar-komentar bercampur humor, terutama setelah sang istri, Sansan, ikut memberi reaksi di Instagram Story. Disinilah cerita makin seru, karena selain kabar comeback-nya yang mengejutkan, publik juga disuguhi candaan khas rumah tangga atlet legendaris. Setelah unggahan resmi Hendra Setiawan soal comeback-nya di BWF World Senior Championships 2025 meledak di media sosial, perhatian publik tidak hanya tertuju pada dirinya sebagai legenda bulu tangkis. Justru, sorotan besar datang dari sosok di balik layar yang selama ini setia mendukungnya, sang istri Sansan. Sansan memang bukan orang baru bagi penggemar bulu tangkis. Sebagai pasangan hidup Hendra, ia sering muncul di momen-momen penting, baik di luar maupun di dalam lapangan. Namun kali ini Sansan berhasil mencuri perhatian karena cara ia merespons kabar comeback suaminya yang penuh humor. Hanya beberapa jam setelah Hendra mengunggah poster comeback di X, Sansan membagikan ulang gambar yang sama di Instagram story-nya. Tetapi, ia menambahkan teks yang membuat warganet langsung tertawa terbahak-bahak. Beginilah akibatnya kalau punya suami yang cinta mati sama badminton. Badminton nomor 1, istri jadi urutan nomor 3. Nomor 2-nya monyet. 3 kalimat itu saja sudah cukup untuk memicu gelombang komentar lucu. Bukan hanya karena isi pesannya, tapi juga cara Sansan memposisikan dirinya di peringkat ketiga, di bawah badminton dan seekor monyet. Banyak netizen yang penasaran siapa sebenarnya monyet yang dimaksud. Ternyata, beberapa bulan sebelumnya, Hendra sempat viral karena berfoto akrab dengan seekor monyet di sebuah acara atau lokasi wisata. Momen itu menjadi candaan internal keluarga dan fans, bahwa monyet itu seolah saingan Sansan di hati Hendra. Candaan Sansan ini tidak berhenti di story saja. Netizen segera menyerbu kolom komentar dan DM, ikut menanggapi dengan berbagai lelucon. Beberapa bahkan membuat meme, menempatkan gambar monyet di antara foto Hendra dan Sansan, seolah mengkonfirmasi peringkat yang disebut di story. Seorang teman mereka, Ia Saptiani, ikut berkomentar di salah satu unggahan. Jadi, maksud acara di Istora yang Januari itu apa ya? Sansan pun membalas santai. Hahaha, sudah kupasrah mbak. Kata kupasrah ini mengundang tawa, karena menggambarkan kondisi seorang istri atlet yang sudah terlalu sering melihat suaminya sibuk dengan jadwal olahraga, bahkan setelah pensiun. Tak berhenti di situ, teman lain, Sylvia Hendrawan menulis, Piesan tambah sibuk, dan Sansan lagi-lagi merespons dengan gaya ceplas-ceplos yang bikin ngakak. Hahaha, mbo wis cesakarep wis. Kalimat ini, dalam bahasa Jawa, berarti kira-kira ya sudahlah, terserah saja mau ngapain. Bagi yang mengenal Sansan, ini bukan tanda benar-benar kesal, melainkan candaan khas yang menunjukkan ia sudah paham betul karakter Hendra. Candaan ini sebenarnya menggambarkan salah satu realitas yang dihadapi banyak pasangan atlet profesional. Hidup bersama seorang atlet berarti harus siap menghadapi jadwal padat, perjalanan panjang, dan prioritas latihan atau pertandingan yang kadang mengalahkan waktu bersama keluarga. Dalam kasus Hendra, meskipun ia sudah pensiun dari level profesional, bulu tangkis tetap menjadi bagian besar dari hidupnya. Bahkan, masa pensiunnya hanya bertahan 7 bulan sebelum ia kembali mengumumkan keikutsertaannya di turnamen resmi. Bagi Sansan, ini bukan hal baru. Sejak awal menikah, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang berputar di sekitar kalender turnamen BWF. Bedanya, kali ini ia punya kesempatan untuk menertawakan situasi itu, karena Hendra bukan lagi membela negara di level super kompetitif, melainkan bermain di ajang senior yang nuansanya lebih santai. Salah satu alasan mengapa interaksi Hendra dan Sansan ini viral adalah karena publik merasa dekat. Tidak ada kesan formal atau jarak antara mereka dan para penggemar. Justru, humor ini membuat semua orang merasa ikut menjadi bagian dari lingkaran pertemanan mereka. Seorang penggemar menulis di X, "Gak nyangka Cohen punya istri sekocak ini. Salut banget, bener-bener pasangan goals." Yang lain menambahkan, "Hendra Setiawan legend, tapi Sansan ini Queen of Roasting." Kalimat ini menjadi semacam slogan dadakan di kalangan netizen. Dalam beberapa hari saja, sudah ada yang menjadikannya template meme, kaos desain kocak, bahkan caption di foto-foto bulu tangkis. Fenomena ini menunjukkan bagaimana humor sederhana bisa memperkuat citra publik seorang atlet. Hendra dikenal sebagai pemain yang serius di lapangan,
Tetapi lewat interaksi ini, publik melihat sisi lain kehidupannya, yang hangat, penuh tawa, dan jauh dari kesan kaku. Bahkan, di beberapa forum bulu tangkis internasional, candaan ini ikut dibagikan. Banyak fans luar negeri yang, meski tidak mengerti bahasa Indonesia, tetap menangkap esensi humornya berkat terjemahan para penggemar. Hal yang menarik dari bab ini adalah bagaimana Sansan, dengan satu unggahan singkat, mampu menyatukan dua dunia, olahraga, dan kehidupan pribadi. Ia tidak hanya menjadi istri Hendra Setiawan, tapi juga pribadi yang punya suara dan karakter kuat di mata publik. Bagi para penggemar, ini adalah pengingat bahwa di balik prestasi besar seorang atlet, selalu ada keluarga yang mendukung, dan dukungan itu tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata serius. Kadang, dukungan itu hadir lewat canda dan tawa, yang justru membuat perjalanan seorang atlet terasa lebih ringan.